Orang yang menyergap Haikap ternyata si Edan Dagur. Kala itu Dagur semakin dekat dengan Toothless, dan di saat Toothless sudah terancam, Dagur pun lekas membidik Toothless. Sementara Haikap, dia terus terbang hingga dia terkepung oleh 3 ekor Whispering Death. Lalu dari bawah, keluar Whispering Death putih dengan mata berwarna merah serta ukurannya yang sangat besar. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan melanjutkan rangkuman film serial How to Train Your Dragon Season 2 yang berjudul Defender of Berk. Untuk kalian yang belum melihat part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Scene akan diawali dengan Snoutlaut yang terus-menerus berlatih. Bahkan dikala semua orang beristirahat, hanya Snoutlaut yang memaksa Hook Fang untuk tetap terbang. Haikap pun bertanya kepada Astrid, ada apa dengan Snoutlaut? Astrid menjawab, jika semenjak kejadian Alvin dan Whispering Death, Snoutlaut terus-menerus berlatih siang dan malam tanpa henti agar siap jika Alvin menyerang kembali. Mendengar hal tersebut, Haikap langsung menyarankan Snoutlaut untuk beristirahat, karena pada saat itu pun Hook Fang terlihat kelelahan. Namun Snoutlaut dengan keras kepala menolaknya, lalu berkata jika ini adalah latihan bagi kesatria dan Hook Fang tidak pernah lelah. Singkat cerita, Haikap dan teman-temannya memulai kembali latihannya, di mana kali ini Astrid akan berpura-pura menjadi penjahat dan harus mengejar mereka satu persatu. Awalnya latihan berjalan tanpa hambatan. Hingga kemudian terjadi hal aneh dengan Hook Fang, di mana dia tidak bisa mengeluarkan api sama sekali, baik itu dari tubuhnya maupun dari mulutnya. Haikap pun memaksa Snoutlaut untuk turun ke tepi pantai, lalu memeriksanya. Kala itu Snoutlaut masih bersikeras jika Hook Fang baik-baik saja. Namun Haikap tetap mengambil buku tentang naga, lalu memaksa untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, ternyata Hook Fang memang sedang tidak baik-baik saja. Fishleg yang memperhatikan pun akhirnya mengingat jika di dalam buku tentang naga dijelaskan jika naga tipe api seperti Monstrous Nightmare dapat kehilangan kemampuannya untuk mengeluarkan api. Hal tersebut disebabkan banyak faktor, dan salah satunya adalah kelelahan. Lalu hal tersebut juga dapat membuat Monstrous Nightmare mati. Snoutlaut saat itu tidak mempercayai apa yang Fishleg jelaskan. Hingga di saat Snoutlaut di rumah, dia tiba-tiba menjadi cemas melihat keadaan Hook Fang yang makin jelek. Keesokan harinya, Snoutlaut pun pergi ke arena, dan dengan muka yang sedih, Snoutlaut meminta tolong kepada Haikap peserta yang lainnya. Melihat Snoutlaut yang merasa putus asa, teman-temannya pun mengatakan jika mereka akan mencari jalan keluarnya untuk menyembuhkan Hook Fang. Kala itu semua orang pun mencari tahu cara mengembalikan api Hook Fang, termasuk Fishleg yang membuka catatan Bok, si penulis buku tentang naga. Di catatan milik Bok, Fishleg menemukan sebuah lembaran yang menjelaskan jika Fireworm termasuk naga jenis api, sehingga Fireworm dan Monstrous Nightmare dapat saling menyalakan api tatkala salah satu dari mereka kehilangan api. Mendengar hal tersebut, mereka pun lekas mencari Fireworm yang berada di desa. Setelah menemukan Fireworm, Snoutlaut mencoba menempelkan semua Fireworm ke tubuh Hook Fang. Ternyata hal tersebut lumayan berhasil, namun karena jumlah Fireworm yang mereka temukan di desa Berk sangat sedikit, alhasil api yang keluar dari tubuh Hook Fang juga hanya sedikit. Berdasarkan lembar catatan Bok, Fishleg menyarankan agar Hook Fang dibawa ke Pulau Fireworm, tapi permasalahannya, lembaran tersebut tidak dijelaskan letak Pulau Fireworm. Hingga suatu ketika, Haikap melihat si kembar sedang bermain-main dengan Fireworm. Kala itu Haikap mempunyai ide untuk mencari pulau tersebut dengan Fireworm. Hal itu terpikirkan karena tubuh Fireworm ternyata akan menjadi lebih panas serta bersinar tatkala mereka saling berdekatan atau bertemu dengan Fireworm lain. Haikap pun memasukkan Fireworm ke dalam lampu cempor. Lalu terbang bersama teman-temannya mengikuti tanda dari Fireworm.
Tak disangka, ternyata mereka benar-benar sampai di Pulau Fireworm. Banyak sekali fireworm dan bahkan mereka membuat sarang di dalam gua. Di dalam gua tersebut, Highcap dan Snoutlout menemukan sebuah gel yang jika dimakan oleh fireworm, mereka akan menjadi lebih panas dan bersinar. Melihat hal tersebut, Snoutlout pun mengambil salah satu gel tersebut untuk dia berikan ke Hook Fang. Namun sayangnya, kala itu tiba-tiba datang Ratu Fireworm yang kelihatan sangat marah tatkala melihat salah satu gelnya diambil oleh Snoutlout. Ketika itu Highcap menyuruh Snoutlout untuk meletakkan kembali wadah berisi gel tersebut karena memang mereka yang salah, sehingga Ratu Fireworm pun marah. Snoutlout menghiraukan Highcap, dia lari keluar gua lalu memberikan gel tersebut ke Hook Fang. Sayangnya saat itu Hook Fang tidak mau memakan sama sekali gel yang susah payah Snoutlout bawa. Di saat Ratu Fireworm keluar pun, Hook Fang bukannya memakan gel tersebut, akan tetapi dia melemparkannya ke arah berlawanan dari Snoutlout. Highcap saat itu menyimpulkan jika Hook Fang menyelamatkan Snoutlout dari kemarahan Ratu Fireworm. Saat itu Hook Fang memilih untuk tidak memakan gel Fireworm karena hal tersebut akan membuat sang ratu marah besar. Ternyata benar saja, saat sang ratu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, sang ratu tidak lagi agresif. Di saat Ratu Fireworm tersebut akan memasuki gua, sang ratu melihat Hook Fang. Lalu tiba-tiba Ratu Fireworm mencekik Hook Fang. Kala itu sang ratu menjulurkan lidahnya lalu memberikan sedikit liurnya ke lidah Hook Fang, sehingga Hook Fang pun sembuh dan kembali mendapatkan apinya. Sang ratu pun lekas masuk ke sarangnya setelah melihat Hook Fang mendapatkan apinya kembali. Lalu setelah itu, Highcap dan teman-temannya pulang kembali ke desa dan melakukan latihan seperti biasa, kecuali Snoutlout yang memutuskan untuk mengistirahatkan Hook Fang. Beberapa hari setelahnya, Snoutlout memulai kembali latihan. Mereka berkumpul di arena, menyaksikan Astrid yang terus-terusan berlatih hingga semua target hancur oleh kapaknya. Kala itu Fizzlake dan Highcap membahas mengenai fenomena api Aurfandil yang muncul 10 tahun sekali, dan pada saat fenomena itu terjadi akan ada naga Flightmare yang konon katanya sangat mematikan. Snoutlout yang sedang mendengarkan cerita tersebut langsung menyinggung Astrid yang sedang berlatih. Snoutlout mengatakan jika keluarga Hoverson sudah tidak lagi menjadi keluarga yang pemberani. Astrid yang mendengar celotehan Snoutlout langsung marah dan melemparkan kapak ke arah Snoutlout. Scene pun berpindah ke sebuah flashback 10 tahun yang lalu tatkala fenomena api Aurfandil sedang terjadi. Ternyata fenomena api Aurfandil yang disebut di film ini adalah sebuah fenomena aurora, dan ternyata ada naga yang sangat terang di kala fenomena itu terjadi. Di saat semua laki-laki kabur, tatkala naga Flightmare muncul, hanya ada satu orang laki-laki yang dikenal sangat pemberani maju melawan naga Flightmare. Laki-laki itu adalah Finn Hoverson, paman dari Astrid Hoverson. Di saat Finn maju untuk melawan Flightmare, saat itu Finn hanya terdiam dan langsung menghilang di sapu cahaya dari Flightmare. Kejadian tersebut pun membuat orang-orang semakin takut kepada Flightmare, dan juga muncul cerita baru di mana Finn tidak lagi menjadi orang yang paling berani, melainkan menjadi orang yang paling penakut. Karena saat itu, saking takutnya sampai dia tidak bisa bergerak tatkala berhadapan dengan Flightmare. Dan kejadian tersebut adalah alasan kenapa Astrid berlatih melempar kapak terus-menerus di hari itu. Tidak lain adalah untuk melawan Flightmare, mengingat malam hari nanti adalah tepat 10 tahun setelah kejadian api Aurfandil yang menghilangkan Finn Hoverson. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu Gobber berteriak memperingatkan seluruh desa Berk jika ada api Aurfandil, dan seluruh warga desa disarankan untuk jangan keluar rumah. Di saat semua orang berlindung di sebuah bunker yang dibuat oleh si kembar dari berbulan-bulan yang lalu, hanya Snoutlout yang tidak diperbolehkan masuk. Entah apa alasannya, namun terlihat dari tos si kembar dan permintaan Tough Nut, terlihat jika si kembar sedang menjahili Snoutlout, sedangkan Highcap ketika fenomena berlangsung, dia segera membawa Astrid karena khawatir jika Astrid bertindak sembarangan. Highcap mengajak Astrid untuk mengamati fenomena api Aurfandil dari dekat. Hal tersebut dilakukan untuk mencari jawaban dari fenomena api Aurfandil dan juga kelemahan Flightmare. Di punggung Toothless, Highcap mewanti-wanti Astrid untuk jangan turun melawan jika Flightmare memperlihatkan diri.
Tak lama dari situ, muncul cahaya yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Frightmare yang tiba-tiba menyerang. Haikap pun langsung memutar balikan Toothless, sedangkan Astrid langsung turun dari Toothless lalu menantang Frightmare. Dengan wajah yang polontong, Astrid memegang kapaknya sambil meneriaki Frightmare. Frightmare yang tertantang langsung menyemburkan sebuah cairan yang bercahaya yang membuat Astrid diam tak berdaya dan wajah pelontongnya juga hilang seketika. Haikap yang melihat Astrid dalam kondisi seperti itu langsung bermanuver turun dan Toothless pun berhasil menghentikan Frightmare yang akan menyerang Astrid. Lalu membawa Astrid terbang ke awan hitam. Di saat Frightmare sudah pergi, Haikap kembali turun ke bawah lalu berusaha untuk menyadarkan Astrid. Setelah sadar, Astrid bercerita jika dirinya diam terpaku, tidak bisa apa-apa setelah terkena cairan yang disemburkan Frightmare. Haikap pun memperoleh informasi baru di mana cairan tersebut ternyata adalah serangan Frightmare, sehingga di saat mangsanya atau musuhnya tidak bisa bergerak, Frightmare mempunyai waktu untuk menyerang musuhnya di saat tidak bisa bergerak. Sedangkan Astrid, dia merasa lega karena pamannya yang saat dulu terdiam tatkala berhadapan dengan Frightmare bukanlah karena ketakutan, melainkan karena sebuah cairan yang disemburkan Frightmare. Setelah kejadian tersebut, Haikap dan Astrid kembali terbang untuk mencari lagi informasi. Kala itu dia melihat sungai yang menyala. Sementara itu di desa Bug, Fishlake berpikir keras memikirkan alasan Frightmare selalu datang menghampiri desa Bug dengan rute yang sama, yaitu mengikuti arus sungai. Hingga Fishlake pun memperhatikan Midlag yang sedang makan lalu menyadari suatu hal. Ternyata ganggang adalah makanan favorit Frightmare, dan Frightmare bukan mengikuti arus sungai, melainkan mengikuti ganggang yang bersinar di sungai. What in the name of Thor? Di saat yang sama, Haikap juga menyadari hal tersebut. Ganggang yang bersinar karena fenomena api Orvandil membuat Frightmare semakin tertarik dan menganggap orang-orang di desa Bug ingin merebut ganggang yang berada di sungai. Haikap dan Astrid yang dari tadi memperhatikan sambil bersembunyi baru menyadari jika Toothless tidak ada di sampingnya, dan ternyata dia sedang asik-asiknya memakan ganggang di sungai. Sehingga tatkala Frightmare menyadari hal tersebut, dia langsung menyerang Toothless. Haikap pun lekas mengajak Toothless untuk terbang bersembunyi kembali di antara awan. Namun sayangnya, tiba-tiba tubuh Toothless mengeluarkan sinar yang membuat mereka tidak bisa bersembunyi di antara awan hitam. Untungnya mereka menemukan sebuah gua. Mereka pun bersembunyi di sana. Setelah Frightmare pergi, mereka pun berpikir mencari cara untuk mengusir Frightmare. Dari belakang Haikap, muncul Fishlake dengan membawa Stormfly, lalu memberitahu Haikap jika mereka harus membuat aliran sungai baru untuk mengarahkan ganggang supaya tidak terbawa arus ke sungai yang menuju desa Bug. Haikap dan Fishlake bertugas untuk membuat jalur sungai baru. Sedangkan Astrid, dia menawarkan diri menjadi pengalih perhatian di mana dia akan melawan Frightmare. Frightmare yang berhadapan dengan Stormfly ternyata menyadari jika ganggangnya diganggu. Dia pun langsung menyerang Fishlake. Haikap dan Astrid langsung bekerja sama untuk menyelamatkan Fishlake. Setelah Fishlake mulai bisa bergerak, mereka melanjutkan membuat jalur sungainya. Namun Astrid dan Stormfly sangat kewalahan menghadapi Frightmare yang terus-menerus mengeluarkan cahaya, sehingga Astrid dan Stormfly serab. Karena kesal dengan hal tersebut, Astrid pun mengajak Haikap dan Fishlake untuk ikut melawan Frightmare. Ternyata saat itu Astrid menyuruh semua naga untuk memakan ganggang, sehingga badan Toothless, Stormfly, dan Midlag bercahaya. Mereka pun bersama-sama mendekati Frightmare, sehingga Frightmare pun kaseraban. Di saat Frightmare kaseraban, Haikap tidak memilih untuk membunuh Frightmare. Dia lebih memilih untuk melanjutkan strateginya, sehingga aliran sungai baru pun terbentuk. Lalu ganggang pun mengalir terbuang ke laut lepas. Frightmare yang melihatnya pun mengejar ganggang ke laut lepas. Setelah itu, mereka kembali ke desa. Di sana, Stoik sudah kaget karena mengira jika tiga naga yang bercahaya dari kejauhan adalah Frightmare.
Orang-orang heran saat itu melihat Toothless, Stormfly, dan Midlag yang bercahaya seperti Frightmare. Haika pun menjelaskan semuanya, termasuk memberitahu mengenai Finn, yang ternyata terdiam bukan takut, melainkan karena semburan Frightmare. Lalu film pun berakhir dengan warga desa Buck yang mulai sekarang dapat menikmati fenomena api Aurfandil tanpa takut akan datangnya Frightmare. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.